Setelah krisis berakhir, telepon dari Antra Group datang lagi. Mereka ingin meningkatkan investasi dan menambahkan 2 triliun lagi untuk memperluas skala perusahaan Kirana. Kirana dengan senang hati menerima. Di sore hari, Kirana mengeluarkan pengumuman lain, bagi karyawan yang tetap tinggal, gaji dan tunjangan akan berlipat ganda. Kirana juga mempromosikan beberapa karyawan, karena setengah dari karyawan telah pergi, meninggalkan banyak posisi yang kosong. Begitu berita itu keluar, seluruh pasar memanas. Seiring berkembangnya perusahaan, dibutuhkan sejumlah besar karyawan baru. Banyak pelamar kerja berkumpul di depan perusahaan Britannica Anders. Di ruangan rekrutmen, seorang pria gemuk setengah baya dengan setelan jas muncul, dan dia melemparkan resumenya ke atas meja. Aku Johnny Adams, mantan kepala Departemen Hukum Perusahaan Britannica Anders. Cepat masukkan informasi aku datang kerja. Perekrut hanya mencibir, Johnny Adams, kan? Anda sudah masuk daftar hitam perusahaan Britannica Anders. Anda tidak bisa dipekerjakan lagi. Siapa kamu? Berani tidak mempekerjakanku? Cepat panggil kepala HRD. Johnny Adams berkata dengan marah. Dihalangi beberapa penjaga dari pintu membuatnya sangat tidak nyaman. Hei, kami dulu karyawan perusahaan Britannica Anders, mengapa tidak membiarkan kami masuk? Kami adalah senior di perusahaan. Perusahaan ini tidak bisa berjalan tanpa kami. Kami tidak hanya kembali ke perusahaan, kami juga mendapatkan gaji dan tunjangan ganda. Beberapa protes terdengar. Ratusan orang mengikuti di belakang Johnny Adams dan berteriak. Mereka adalah karyawan yang mengundurkan diri sebelumnya. Ketika mereka akan menemukan perusahaan baru, mereka mendengar bahwa krisis perusahaan Kirana telah berlalu. Beberapa orang menginvestasikan sejumlah uang, dan gaji serta tunjangan karyawan dilipat gandakan. Mereka langsung berlari kembali. Hasilnya, mereka diberitahu telah masuk daftar hitam perusahaan dan tidak dapat dipekerjakan lagi. Itu membuat mereka marah. Johnny Adams berkata dengan marah, kamu harus memberi kami penjelasan. Ini sudah sangat menyakiti pikiran kami, dan kami semua bisa menuntut kompensasi kerusakan mental. Pada saat ini, Kirana muncul, sudahkah aku memberitahu kalian pada hari itu siapapun yang keluar dari perusahaan, jangan berpikir untuk kembali lagi. Kalian sudah masuk daftar hitam perusahaan. Melihat Kirana, sikap semua orang melunak. Johnny Adams berkata sambil tersenyum, Direktur Kirana, kami sudah tahu kami salah, berilah kami kesempatan. Ya, Direktur Kirana, kami semua tahu kami salah, berilah kesempatan. Yang lain juga ikut memohon. Kesempatan hanya satu kali, dan aku sudah memberikannya pada kalian. Kata Kirana dingin dan tidak berperasaan. Para karyawan yang tinggal merasa sangat bahagia. Jika mereka juga mengundurkan diri seperti orang-orang ini, maka mereka juga akan berakhir sama. Kirana berkata dengan dingin, kalian semua yang sudah dalam daftar hitam perusahaan tidak akan dipekerjakan lagi. Oke, Kirana, kalau kamu tidak berbelas kasih, jangan salahkan kami berlaku tidak adil. Hari ini, kami akan tinggal di sini dan tidak akan pergi. Johnny Adams berkata dengan dingin. Yang lain mengikuti, berdiri di depan pintu perusahaan. Orang lain yang datang untuk melamar kerja atau berbisnis tidak bisa masuk. Mari kita lihat siapa yang mampu bertahan. Johnny Adams juga menambahkan, nanti kami juga akan menuntut Anda karena melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, membuat peraturan sendiri yang melanggar hak asasi manusia. Melukai tubuh dan pikiran kami akan menuntut kompensasi yang besar. Johnny Adams berasal dari Departemen Bagian Hukum, sehingga dia mengerti tentang hukum,
bila tidak menggubrisnya maka akan lebih bahaya. Ketika Kirana sedang putus asa, dia tiba-tiba melihat Nathan datang. Terlihat sekelompok besar orang mengikuti Nathan, terlihat agresif. Siapa yang membuat masalah di depan Britannica Anders? Nathan berteriak keras. Aku, kenapa? Johnny Adams langsung mengakuinya. Nathan melambaikan tangannya, Tadao dan yang lain di belakangnya melangkah maju. Mereka mengepung Johnny Adams, Tadao menepuk wajahnya. Kenapa? Jadi kamu yang membuat masalah? Tadao bertanya sambil tersenyum. Johnny Adams ketakutan ketika dia melihat orang jahat ini memiliki bekas luka pisau serta tato di sekujur tubuh. Karyawan lain juga dikelilingi oleh anak buah Tadao. Tapi Johnny Adams masih berkata kepada Kirana, "Kirana, kamu memanggil para gangster untuk mengintimidasiku, kami akan menuntutmu. Kamu lihat saja." Kirana menatapnya dan mencibir, "Maaf, aku tidak tahu siapa mereka." Tadao tersenyum, "Ya, kami tidak saling kenal sama sekali. Aku hanya melihat kamu memimpin orang untuk membuat masalah di sini, jadi aku menangani ketidakadilan." Kenapa? Anak buah Tadao yang lain juga berteriak, "Ya, kami tidak tahan jika kamu menindas orang lain. Jadi kami datang menangani masalah ini." Kamu, Johnny Adams yakin bahwa mereka mengenal Kirana, tetapi tidak ada bukti. Kalian mau apa? Aku berasal dari sekolah hukum. Aku tidak takut padamu. Johnny Adams mengucapkan kata-kata paling kejam dengan nada paling pengecut. Tadao menepuk wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak akan melakukan apapun kepadamu. Sejauh yang aku tahu, putrimu bersekolah di SD Pelita, dan istrimu bekerja di Departemen Store Citra." Apa? Setelah Johnny Adams mendengar ini, dia ketakutan setengah mati. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Tapi dia tidak berdaya. Mereka tidak melakukan apapun untuk menyakitimu. Aku salah, aku tidak berani membuat masalah lagi. Johnny Adams melunak. Salah, harus minta maaf. Tadao mencibir. Johnny Adams berdiri di depan Kirana dan meminta maaf, "Direktur Kirana, kami salah, kami tidak akan pernah membuat masalah lagi." Semua orang juga meminta maaf. Menyesal. Mereka sangat menyesal. Bila mereka tidak mengundurkan diri, bukankah menyenangkan menikmati gaji dan tunjangan sebesar 2 kali lipat? Yang menyesal masih ada keluarga Andersen. Apa? Antra Group Nathan menginvestasikan total 6 triliun. Britannica Anders akan memperluas perusahaan. Mata Philip hampir mencuat keluar. John mengangguk, "Ya, dikurangi proyek Agats, sisa uangnya cukup untuk memperluas skala perusahaan, dan sudah bisa bersaing dengan Andersen Group." Apa? Philip tampak tidak percaya. "Aku awalnya berpikir bahwa mengambil 1 triliun akan menghasilkan banyak uang, tetapi malah kehilangan lebih banyak uang. Sekarang hubungan dengan Kirana sudah menegang. Sepertinya, kita harus menghangatkan kembali hubungan dengan Kirana." Dalam beberapa hari terakhir, Nathan sibuk dengan urusan Antra Group. Dia memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Jordan Group untuk memperingati Jordan Day dan menyatakan perang terhadap kamar dagang Anhemia. Tentu saja, mereka menghadiri pesta ulang tahun nenek Kirana. Pesta ulang tahun segera tiba. James dan Amanda sibuk menyiapkan hadiah. Mengetahui bahwa wanita tua itu percaya pada agama Buddha, Amanda pergi ke kuil terkenal di Anhemia untuk mengundang Buddha dari batu giok. Bagaimanapun, dia adalah seorang anak perempuan, dan dia harus berharap bahwa ibunya sehat dan aman. Wanita tua itu mengendalikan keluarga besar Pramana, dan hobinya adalah mengoleksi barang antik. James secara khusus membeli sepasang kaligrafi dan lukisan asli dan menghabiskan 30 juta. Kirana juga memilih hadiah, ginseng liar berusia 100 tahun. James sangat puas dengan ini. Saat di perjamuan ulang tahun,
dia pasti akan memiliki nilai yang bagus di mata yang lain ketika hadiah ini diberikan. Dia menginstruksikan Nathan lagi, "Nathan, kamu juga harus menyiapkan hadiah. Lagi pula, ini pertama kalinya kalian bertemu. Ingat, pilih yang terbaik. Ambil saja uangnya dari Kirana." Amanda memelototi James, dan dia menginstruksikan Nathan, "Sebenarnya, pilih saja hadiah sesuai dengan hatimu. Tidak perlu terlalu mahal." Itu benar. Keluarga Pramana adalah keluarga besar. Mirip dengan keluarga Clark. Barang-barang mahal yang kamu beli mungkin tidak berharga bagi mereka, kata James. Karena itu adalah nenek Kirana, hadiah itu harus sesuai dengannya. Ibu, ayah, apakah nenek memiliki hobi khusus? Nathan bertanya. Tidak ada hobi khusus, tetapi ada kebiasaan buruk. Amanda segera berkata, nenek dan kakek suka minuman beralkohol dan merokok. Kami selalu membujuknya tetapi tidak pernah didengar. Nathan tersenyum, kalau begitu aku akan menyiapkan tembakau dan alkohol untuk nenek. Apa? Nathan, jangan konyol. Jika kamu menyiapkan tembakau dan alkohol untuk nenek, kamu akan dimarahi oleh saudara-saudaraku. Terlebih lagi, tembakau dan alkohol jenis apa yang tidak pernah dikonsumsi nenek sebelumnya? Jangan sembarangan membeli. Amanda segera memperingatkan. Kamu lebih baik tidak perlu beli, daripada menambah masalah saja, kata James. Baiklah. Tapi Nathan pasti akan memberikan hadiah. Pasti sesuatu yang belum pernah dilihat nenek sebelumnya. Dengan kata lain, barang yang dengan banyak uang pun tidak dapat membelinya. Setelah semua siap, mereka berangkat keesokan harinya. Felicia mengikuti Nathan dan lainnya. Meskipun Kirana punya uang, uang itu ada di rekening perusahaan. Waktunya terlalu dekat, James tidak punya waktu untuk membeli mobil mewah. Akhirnya mengajak semua naik kereta cepat atau HSR, akan sampai di sana dalam 40 menit. Sebelum masuk ke HSR, James dan Amanda lega melihat Nathan tidak memegang hadiah. Mereka takut Nathan akan menimbulkan masalah. 40 menit kemudian, tiba di stasiun HSR di kota South Memphis. James dan Amanda berjalan di depan dengan penuh semangat. Kirana dan Felicia mengikuti. Nathan membawa barang berjalan paling belakang. Kota South Memphis baru-baru ini mengadakan pertemuan puncak ekonomi musim panas, dan semua stasiun HSR dan bandara dijaga sangat ketat. Apalagi saat meninggalkan stasiun, pemeriksaan keamanan disiapkan secara khusus. Bip bip bip. Ketika Nathan melewati pintu keamanan, alarm tiba-tiba berbunyi. Tiba-tiba, pintu keluar menjadi kacau. Semua pejalan kaki segera minggir ke tepi. Para penjaga keamanan terkejut. Tim keamanan yang ada di sekitar, bergegas datang setelah mendengar bunyi alarm. Nathan, yang berdiri di pintu keamanan, tidak bergerak masuk, juga tidak mundur. Alarm terus berdering. Dalam sekejap, ratusan pasang mata tertuju pada Nathan saja. Bahkan James dan yang lainnya tercengang. Jangan bergerak. Tangan di atas. Tim inspeksi keamanan ini mengeluarkan senjata mereka satu demi satu dan mengarahkannya ke Nathan. Karena semua barang bawaan telah melewati pemeriksaan keamanan, Nathan tidak memiliki apa-apa di tangannya. Jadi tanpa sadar, semua orang berpikir bahwa benda berbahaya tersembunyi di tubuh Nathan. Apalagi di masa khusus ini, semua orang lebih gugup. Semuanya, keluar sekarang. Di bawah penyisiran petugas, semua orang dievakuasi, termasuk Kirana. Hanya Nathan yang tersisa di pos pemeriksaan keamanan. Apa yang kamu sembunyikan? Cepat keluarkan. Penjaga keamanan berteriak dengan gugup. Nathan tersenyum, aku tidak mengambil apapun. Mustahil. Alarm tidak akan berbunyi tanpa alasan.
Serahkan benda itu sendiri, itu akan meringankan hukuman Anda. Petugas keamanan menyarankan, aku tidak punya barang berbahaya, apa yang harus aku serahkan? Nathan berkata dengan cuek. Dia berjalan keluar dari pintu keamanan selangkah demi selangkah, dan pada saat yang sama menyentuh bagian dalam pakaiannya. Jangan bergerak, berdiri, angkat tanganmu. Jika kamu bergerak lagi, kami akan menembakmu di tempat. Semua orang mengira Nathan akan mengambil sesuatu dari pakaian itu, dan berteriak panik. Hanya saja Nathan mengabaikannya dan masih menyentuh pakaiannya. Inspektur keamanan dan seluruh tim berkeringat karena kecemasan. Itu adalah saat yang paling menegangkan dalam hidup mereka. Ini adalah tantangan besar bagi semua orang. Mereka menatap Nathan, tangan yang memegang senjata itu terus bergetar. Jika barang yang dikeluarkan Nathan berbahaya, mereka akan menembaknya di tempat. Wah, akhirnya, pada saat genting, Nathan mengeluarkan sesuatu. Huff. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat barang itu. Itu adalah rokok. Nathan memegang sebatang rokok dan tersenyum, mengapa kamu gugup? Aku benar-benar tidak memiliki benda berbahaya. Hei teman, boleh pinjam korek? Denny Mathis, kapten tim perlindungan khusus yang kebetulan berpatroli di stasiun HSR, mengambil keberanian, mendatangi Nathan, dan mematikan api. Pada saat yang sama, Nathan digeledah, tetapi setelah pencarian, tidak ada yang ditemukan. Denny Mathis melambaikan tangannya, dua petugas keamanan wanita berlari. Menggeledah Nathan lagi. Tidak ada barang berbahaya. Ketika petugas keamanan wanita mengangkat alat detektor di tangannya untuk memindai tubuh Nathan. Bip bip bip. Alarm berbunyi lagi. Pistol di tangan Denny Mathis diarahkan ke Nathan lagi. Begitu pula yang lain, suasana tegang lagi. Petugas keamanan wanita terus memindai dan memindai perut, dada, punggung, pinggang, lutut, dan ada suara yang keluar. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Nathan, "Tuan, tolong lepaskan mantelmu." Ini adalah prosedur normal, dan Nathan tentu saja mematuhinya. Setelah melepas mantel, itu dipindai, tidak ada masalah. Tapi begitu dia memindai tubuh Nathan, alarmnya masih terdengar keras. "Buka kemejamu, Tuan." Hasil yang sama. "Lepaskan baju dalam, Tuan." Saat Nathan melepas bajunya, semua orang yang hadir tercengang. Karena Nathan memiliki banyak bekas luka silang di punggungnya, ada luka pisau, luka pecahan peluru, luka bakar dan sebagainya. Sekujur tubuh penuh dengan bekas luka. Ini mengejutkan bagi yang melihat. Orang macam apa yang memiliki bekas luka seperti itu? Jelas luka-luka ini adalah luka baru yang menutupi luka lama. Apa seorang tentara? Sebuah pikiran melintas di benak Denny Mathis. Yo bawa pria ini untuk pemindaian seluruh tubuh. Denny Mathis menginstruksikan petugas keamanan. Sesampai di ruang pemindaian khusus, petugas keamanan menggunakan peralatan untuk memindai seluruh tubuh Nathan. Segera, pemindaian seluruh tubuh Nathan muncul di komputer. Ketika semua orang melihatnya dengan jelas, mereka ketakutan hingga hampir pingsan. Karena Nathan berisikan 13 peluru, 3 di antaranya hanya berjarak sangat kecil dari pusat otak, jantung, dan paru-paru, yang bisa langsung merenggut nyawa. 7 pecahan peluru lainnya juga tersangkut di tubuh. Untungnya, pecahan peluru ini tidak melukai titik vital dan tidak akan mempengaruhi Nathan sedikit pun. Pada saat ini, Denny Mathis dan yang lainnya memandang Nathan dengan kagum. Ini adalah prajurit tentara Neslandia yang hebat. Dengan tubuh dan darah, bahu-membahu bersama para dewa, untuk melindungi tanah Neslandia. Bahkan dengan begitu banyak luka,
begitu banyak pecahan peluru yang menempel di tubuhnya. Masih tanpa berkedip. Mengapa setiap warga dapat hidup tenang dan damai? Karena mereka berada di jalur terdepan memikul beban di pundaknya. Kapten Denny, ini adalah sertifikat yang ditemukan darinya. Petugas keamanan menyerahkan kartu identitas dan kartu perwira perang kepada Denny Mathis. Denny Mathis membuka sertifikat perwira perang, dan setelah melihat isinya, dia sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Dewa Perang Kunlun. Ternyata Dewa Perang Kunlun. Denny Mathis ketakutan. Mereka tahu tentang Dewa Perang Kunlun yang datang ke Anhemia baru-baru ini. Tanpa diduga, Dewa Perang Kunlun datang ke South Mantis. Pada saat ini, tiba-tiba di luar stasiun kereta api, mobil-mobil tentara berdatangan. Bahkan ada prajurit bersenjata lengkap yang langsung memblokir tempat itu. Dua orang yang memimpin terlihat adalah dua kolonel pasukan. Mereka dengan cepat datang ke kantor Denny Mathis. Denny Mathis gemetar ketika melihat kedua orang ini. Dia sudah menduga apa yang akan terjadi. Kapten Denny Mathis. Perkenalkan namaku, Billy Nair dari zona perang selatan. Denny Mathis tahu jelas Billy Nair. Dia adalah komandan pasukan di zona perang selatan. Denny Mathis segera berjabat tangan. Halo, Komandan Billy Nair. Kapten Denny, ini adalah pasukan Dewa Perang Kunlun sendiri, pemimpin Brigade Besi pasukan Vigorous, Kolonel Kevin Turney. Mereka baru saja turun dari garis depan. Billy Nair memperkenalkan. Denny Mathis mengangkat kepalanya dengan kagum dan memberi hormat. Kolonel Kevin Turney, Anda telah bekerja keras. Karena Denny Mathis tahu bahwa merekalah yang bertarung di garis depan. Kevin Turney memberi hormat. Kapten Denny Mathis, Anda juga telah bekerja keras. Kevin Turney bertanya dengan keras, Kapten Denny, aku dengar Anda menahan Dewa Perang Kunlun. Duar. Ada ledakan di pikiran Denny Mathis. Jika kesalahan ini dilimpahkan padanya, maka kariernya berakhir. Masalahnya tidak bisa dijelaskan. Dia adalah sosok seperti dewa, namun tangan kotor Dennis telah menggeledah tubuhnya. Jika itu di zaman kuno, berarti sudah melakukan kejahatan besar. Tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Tidak apa-apa. Mereka melakukannya dengan benar. Pada saat ini, Nathan berpakaian dan berjalan keluar dari ruang pemindaian. Dewa Perang Kunlun. Segera, Kevin Turney, Billy Nair dan petugas lainnya berdiri dan memberi hormat kepada Nathan. Kapten Denny Mathis dan yang lainnya juga berkata tanpa daya, Dewa Perang Kunlun, kami telah menyinggung Anda, tolong hukum kami. Hukum. Mengapa harus dihukum? Kamu melakukan hal yang benar. Dalam masa khusus begini, kamu harus sangat ketat. Kamu tidak boleh berhenti memeriksa hanya karena identitas seseorang. Itu salah, kata Nathan. Denny Mathis dan yang lainnya hanya merasakan air mata mengalir di mata mereka. Dewa Perang Neslandia benar-benar sosok seperti dewa. Betapa bangganya bila menjadi prajuritnya. Denny Mathis dapat melihat bahwa Kevin Turney dan yang lainnya memiliki semacam kebanggaan di jiwa mereka. Ini tidak terlihat pada prajurit lainnya. Kevin, kenapa kamu berlari ke sini dengan agresif? Nathan memandang Kevin Turney dengan sedikit celaan. Kevin Turney segera berkata, Dewa Perang, awalnya aku tidak berencana untuk datang ke sini, tetapi aku mendengar bahwa Anda ditahan, jadi aku segera datang. Nathan menyimpan sertifikatnya dan mencibir, apa yang bisa terjadi denganku? Ini hanya pemeriksaan rutin. Cepat dan tarik pasukan dari sini. Siap, Dewa Perang. Kevin Turney segera memerintahkan penarikan pasukan. Tenang saja, bila aku ada waktu, aku akan pergi menemui kalian. Nathan menarik Kevin Turney ke samping lagi dan menjelaskan satu hal. Jangan khawatir, Dewa Perang. Ada banyak hal seperti itu, aku akan mengantarkannya tepat waktu besok.
Kevin Turnage tertawa. Sebelum pergi, Nathan menepuk bahu Denny Mathis lagi, teruslah bekerja keras. Kamu bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Ketua, aku akan melakukan kewajibanku sebaik mungkin. Darah Denny Mathis bergelora, dan dia memberi hormat militer. Oh ya, ketika aku pergi, kalian baru bubar. Untuk menghindari masalah, Nathan pergi lebih dulu. Ketika dia keluar, Kirana dan yang lainnya lega melihat dia aman dan sehat. Melihat ini, Felicia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak ipar, apa mereka sudah menyadari identitasmu?" Identitas. Dalam sekejap, Kirana menatap Felicia. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.